Mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa kayak itu ya tidak ada masalah. Cuma jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini pas rapat gabungan, menurut tata tertib itu namanya rapat gabungan, Pak. Ya, rapat gabungan Komisi 5 dengan kementerian terkait. Ya, bisa jadi juga nanti mungkin kita akan mengundang pimpinan-pimpinan atau utusan dari komisi terkait ya, kalau memang diperkenankan. Itu nanti kami bahas dulu Pak, secara teknis, karena di sini menyangkut rapat pun harus kita bicarakan. Baik, ya, tapi dari seluruh apa yang disampaikan Pak Arad tadi kami mengapresiasi Pak. Ini nanti diterjemahkan lebih detail ya kepada kami, sehingga pemahaman kita nanti sama apa yang dalam pemikiran besar Pak Menteri tadi yang disampaikan kepada kami, sehingga dengan posisi politik kemudian komisi ini dapat mengawal bagaimana apa yang disampaikan Pak Arad tadi, orang mudah mendapat rumah, rumah menjadi murah, dan seterusnya itu bisa kita kerjakan di 5 tahun masa pemerintahan ini. Mari kita nanti uji apakah ini bisa berjalan atau mungkin dengan segala tantangan yang kita hadapi udah pasti ya. Mudah-mudahan pemikiran besar Pak Menteri ini bisa kita kerjakan dan kita kawal bersama. Terima kasih Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Marwara Sirait. Selanjutnya pimpinan bisa sedikit nggak? Ya. Nggak, saya cuma nyela sedikit saja supaya Ya, untuk mengingatkan silakan. aja. Karena kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Ara ini, semua kapor ini kan semuanya memuat di pesan. Gitu. Cuma apakah ini, karena ini kan kita dibawa kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa kayak itu ya tidak ada masalah. Coba jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini Pak Sarip saya mau menanggapi. Dokumen yang lain nggak ada sebentar. presiden dan wapresnya juga nggak masalah Pak. Ya sebentar. Saya mau menanggapi Pak Sarip ini. Politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Pak. Ya, baik, saya persilahkan kepada Saudara Menteri Perhubungan untuk menyampaikan bahan paparannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, beserta Ibu dan Bapak anggota Komisi 5 DPR RI, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Ya, teman-teman, di dalam rapat yang diadakan oleh DPR dengan Menteri Prabowo Subianto, maka di kesempatan itu selaku DPR mempertanyakan tentang foto Gibran. Ya, di situ di mana di dokumen tersebut hanya ada foto Prabowo Subianto selaku presiden. Sedangkan foto wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka tidak disertakan di dalam foto tersebut, sehingga ini menuai ketawa ya, dan sidang rapat ya menjadi ricuh dan mereka ketawa di dalam hal itu. Nah teman-teman, ini momennya teman-teman ketika ya DPR ini mempertanyakan foto Gibran. Ya, di dalam dokumen itu terlihat hanya ada foto presiden dan foto Gibran selaku wakil presiden tidak ada di dalam dokumen itu. Ya, sehingga DPR ini ya memberikan satu penjelasan bahwa kita ini ya berada di bawah kepemimpinan, di mana pemimpin kita adalah presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini dikatakan rapat dengan Menteri PKP, Komisi 5 DPR RI pertanyakan gambar Gibran. Nah, ternyata rapat itu antara ya Menteri PKP dengan Komisi 5 DPR RI. Sehingga bisa kita katakan bahwa Menteri ini tidak menyertakan foto
Gibran di dalam dokumen hal tersebut, sehingga DPR ini mempertanyakan kemana ya foto wakil presiden kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah, kita sudah lihat DPR menertawakan Gibran. Nah, berarti wakilnya tidak diperlukan. Hai Wapres Gibran, kami rakyat Indonesia malu berat, mundur saja dengan cara hormat. Apa perlu rakyat yang menurunkan? Dengan cara tidak hormat, malulah kalau punya malu. Pak Prabowo, masyarakat Indonesia sudah tahu dengan kemampuan Gibran. PLT Presiden Bapak serahkan padanya. Apa sanggup ianya? Aduh Pak, jangan Pak, masih banyak menteri-menteri. Bapak yang cerdas, pintar, tegas, dan mempunyai segudang pengalaman serta kemampuan. Mudah-mudahan cuitan ini sampai ke telinga Presiden. Memang Gibran sebagai wakil presiden belum menguasai permasalahannya. Baru sekali bagi-bagi buku suhu lihat-lihat proyek MRT dan jalan-jalan. Wah, Gibran malah senang nanti kalau main game nggak ada yang menegur. Anggap saja nggak ada wakil presiden. Mungkin bikin malu saja. Apa yang bisa ditonjolkan dari diri Gibran untuk bangsa dan negara? Coba ada gak Nohil? Nggak masalah foto Gibran nggak dipasang, yang penting fotonya Pak Prabowo harus dipasang. Presiden tanpa wakil lebih mantap karena Bapak Prabowo jelas sudah menguasai nasional juga internasional. Wapresnya jadi bahan tertawaan, itulah kalau kerjanya dipaksakan jadi aneh. Nggak seperti aslinya orang kerja. Setauku, para menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR. Semakin meluas orang yang tidak menyukai wapres, sekelas menteri berpendidikan sarjana S1, S2, S3, bahkan bergelar profesor, gengsilah dipimpin anak lulus SMP ini. Tidak usah dipasang fotonya. Tidak ada wapres juga tidak apa-apa. Saya ala Pak Prabowo dan para menteri bisa menjalankan roda pemerintahan. Kalau memang pemerintah berani usut saja Gibran, berarti wapres itu tidak disukai jutaan rakyat Indonesia meskipun mereka sudah sah menjadi wapres. Wapres kita kan masih bocil, wajarlah foto wapres tak ditampil. Politik harus licik, tapi ingat yang licik akan jadi buruk atau malu. Bukan hanya memalukan di DPR, bahkan dunia pada ketawa ngeri ini punya wapres seperti Bos Fafa. Gembar-gembor Indonesia ngeri yang indah faktanya. Lebih pantas foto Sotsbi do ketimbang Gibran. Udah bapaknya jadi presiden gak becus, mensejahterakan rakyat, justru banyak pengangguran. Sekarang anaknya mewakili rakyat Indonesia yang memilih wapres itu kali ini. Wapres tidak diakui rakyatnya. Baru kali ini Indonesia punya wapres diakui atau tidak dianggap oleh rakyatnya. Pasti ada masalah. Presiden ada, pastilah wakilnya ada. Itu disengajai, kebodohan diperhatikan. Fufu Fafa tidak pantas dipasang di samping Presiden Prabowo. Malu-maluin saja. Tidak usah pakai wakil, bikin ribet saja. Presiden sendirian berani. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sampai usia 52 tahun sekarang ini tidak pernah ikut pemilihan umum, pemilu sama sekali. Jangankan pemilu, pilkada dan lurah saya tidak pernah ikut sama sekali. Takut selain itu pun antara saya dan calon presiden, gubernur pun dan lurah sama-sama tidak mengenal saya. Jadi untuk apa tidak saling mengenal, tahu-tahu saya ikut memilih. Hak interpelasi wakil presiden kasus Fufu Fafa pendidikan bila tidak membahayakan presiden ke depan. Gimana lembaga negara tidak dihargai, malah dilecehkan wapres aneh. Tinggal tunggu waktu untuk diseret karena ini sebagai penghinaan pemimpin negara Indonesia. Penumpang gelap demokrasi, fotonya jangan dipasang. Gibran dimaksudkan nggak pantas jadi wapres karena tidak punya prestasi dan tidak cerdas jadi wali kota. Justru dia yang memberikan masalah di NKRI ini. Menurut saya sih nggak masalah enggak ada gambar wapres Republik Indonesia itu yang mereka pilih 50% rakyat memilih. DPR di bawah pimpinan Puan jadi pengecut, takut sama Jokowi. Harusnya diganti, yang harus diganti itu ketua DPR dan Kapolri. DPR ini rakyat pilih, duduk di sana buat diri orang manusia, tidak benar semua buat diri. Malaikat sudah tua tidak tahu diri. Lapor Mas Wapres, sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo supaya konten-konten menyesatkan mengadu domba rakyat segera ditutup dan dibersihkan. NKRI aman, nyaman, harga mati. Ketawa di ruang rapat DPR dan tidak mempersoalkan itu adalah kebodohan
mereka. Jangan salahkan yang menertawakan, harusnya YBS tahu dirilah. Masa menteri ini mau mendapat persetujuan dari DPR saja sampai menjelekkan Wapres. Ingat, Anda dipilih presiden sedang Wapres itu dipilih rakyat. Ini calon menteri korupsi kayaknya. Saya seumur-umur jadi warga negara yang baik, jujur, sederhana, murah senyum, nggak mau ngutang, dan baik hati. Baru kali ini ada foto presiden, nggak ada foto wakilnya. Menunjukkan Gibran tidak diakui sebagai Wapres Republik Indonesia oleh masyarakat. Kesatria yang dipingit akan langsung tersungkur ke tanah bila dicampakkan tidak ada satu pertipuan yang menolong. Fakta Gibran tidak legit mate di mata mayoritas rakyat. Soalnya, wakil presiden kita saat ini masih balil uta, belum cukup umur, masih masanya bermain. Jangan kasih beban yang berat. Bapaknya ini yang nggak benar. Saya akan lihat supaya tidak teori aja prakteknya, yang penting kita lihat aja. PKI di belakang Om Wowo bergaya modern, berhati-hatilah para intel dan dokter pribadi Om Wowo dalam menjaga dan melindungi Om Wowo. Om Wowo harus banyak-banyak berdoa agar ke depan seperti tahun 1945 dan 1965 tragedi PKI tidak terulang lagi di era sekarang. Kalau tugas diserahkan kepada orang yang tidak memahami sedikit pun masalah itu, maka kehancuranlah yang akan terjadi, bukan solusi atas masalah. Pasti bawa bapaknya ke istana ikut kerja, ilo Pak Prabowo nggak adakan anak mama. Tidak usah dipasang mengganggu penglihatan saja. Harus realu tabung menilai, kalau tidak mampu mundur, negara kita rumit. Banyak yang harus diperbaiki. Bifil bisa Mbok yo jadi dulu anggota dewan, belajar di situ. Ini mah ujuk-ujuknya jadi petedien, memalukan. Gara-gara bapaknya Samsul negara makin ruwet. Hanya Allah yang bisa meluruskan kalau dengan penjabat kita udah tidak yakin karena banyaknya drama-dramanya korban masyarakat kecil. Pengalaman sebagai negarawannya belum ada, dunia politik masih dangkal. Wajarlah kalau foto Wapres tidak dipasang dan dipermalukan, abis culun, bingung dan linglung. Saya tetap cacat etika dan moral, padahal hukum bersumberkan etika dan moral mewakili Prabowo. Apa payah hak membuat kebijakan-kebijakan hal-hal yang strategis mutlak sama kekuasaannya seperti presiden. Gimana nggak malu, pendidikan, pengalaman, dan kedewasaan anggota DPR lebih tinggi lah. Rugi besar kita rakyat bayar pajak untuk ngokoso biaya Wapres, gaji Wapres nggak mutual. Malu kita jadi rakyat muja gila. Takutnya dokumennya disobek-sobek pas ada foto anaknya Firawan Mulyono dalam satu gedung yang berisi orang-orang pintar dan berintelektual, kalah sama anak ingusan yang bisa berkuasa. Udah jelas melanggar hukum, kok pada diam, apa takut sama Mulyono? Sudah pantas Gibran segera turun saja. Semua menyukai Gibran. Menterinya profesor, Wapresnya lulusan SMP, apa kata dunia? Untuk apa ngejar-ngejar jabatan dengan segala macam cara? Jelas merampas jabatan bukan dengan prosedur yang benar, tapi melanggar undang-undang, konstitusi, dan merusak demokrasi. Menjadi Wapres hanya menjadi bahan olok-olokan di mana-mana. Sangat memalukan karena tidak punya kemampuan pendidikan, tidak jelas, tidak punya kepribadian dan akhlak yang buktikan dengan Fufu Fafa masih dipertahankan, seperti tidak ada orang yang lebih pintar dari si Fufu Fafa. Ini seharusnya negara dipimpin oleh orang yang punya akhlak yang mulia. Kapan Indonesia punya pemimpin yang pintar, jujur, akhlak baik, rajin beribadah, pendidikan jelas, yang bertakwa kepada Sang Pencipta Allah swasta, bukan hasil politik, nepotisme, kolusi, korupsi, dan karena politik dinasti, bukan hasil melanggar konstitusi dan merusak demokrasi. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini, dan jangan lupa